Bayangkan, bangun pagi, lalu baru sadar, desamu sudah tidak ada. Pernahkah Anda membayangkan sungai tiba-tiba memutuskan untuk pindah rumah? Dan kebetulan rumah barunya adalah permukiman Anda sendiri? Tentu saja, sungai tidak pernah meminta izin. Dan seperti biasa, manusialah yang akhirnya bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berpindah? Arus air atau akal sehat kita? Di Garoga Tapanuli Selatan, tidak perlu film bencana untuk menunjukkan akhir dunia versi lokal. Cukup tsunami kayu dan jembatan yang menyerah pada hukum alam. Atau mungkin, lebih tepatnya, hukum ketidakpedulian. Dalam hitungan jam, desa yang tadinya hijau berubah menjadi museum terbuka tentang apa yang terjadi ketika alam muak. Ini adalah kisah tentang sungai yang berpindah, rumah yang hilang, dan masyarakat yang terbangun bukan oleh alarm, tetapi oleh gelondongan kayu yang menghantam masa depan mereka. Senin malam di Garoga bukan malam menakutkan, hanya suara sungai yang sedikit lebih galak dari biasanya. Air mulai naik kejaran, seolah memberi kode, "Aku datang." Namun, seperti banyak peringatan alam lainnya, ia tidak diberi panggung. Pukul 8 pagi, air malah surut. Warga menghela nafas lega, seperti kita yang salah menilai pesan singkat dari orang penting. Sayangnya, pesan sebenarnya baru dikirim beberapa jam kemudian. Siang menjelang, dan tiba-tiba Garoga tidak lagi berhadapan dengan sungai, tetapi dengan rombongan kayu gelondongan yang menyerbu seperti tamu tak undang di pesta nikah. Kayu datang ribuan, bukan ratusan, dan mereka bergerak bersama air, bukan mengalir, tapi menyerbu. Jembatan Garoga 2 yang mungkin sudah lama menunggu alasan untuk pensiun akhirnya menyerah. Ketika jembatan runtuh, sungai kehilangan jalurnya. Dan apa yang dilakukan sungai ketika kehilangan arah? Ia mencari jalan lain. Sayangnya, jalan lain itu adalah rumah-rumah warga Garoga. Bayangkan, ratusan keluarga yang tinggal hanya 500 meter dari bibir sungai tiba-tiba menjadi garis pertama yang dilalui air. Rumah hilang, jalan raya jebol, lahan berubah menjadi sungai baru. Di Garoga, orang tidak hanya kehilangan tempat tinggal, mereka kehilangan peta karena aliran sungai menciptakan jalur baru, menghapus desa dan menandai ulang lanskap seperti editor yang marah. Dan seperti biasa, setelah bencana datang, semua pihak tiba-tiba rajin berkunjung, melihat lokasi, menunjuk-nunjuk arah, dan mengangguk-ngangguk seperti hakim yang baru membaca berkas perkara. Ada yang bilang faktor jembatan, ada yang bilang kayu gelondongan, ada yang bilang hujan ekstrim. Semua penyebab seolah dipilih seperti menu prasmanan. Padahal jawaban paling sederhana jarang mau diterima. Hulu yang rusak tidak pernah memberi hilir kesempatan untuk selamat. Tapi tentu saja, mengakui itu sama saja mengakui kelalaian sendiri. Dan siapa yang mau jadi pemeran antagonis di video kunjungan pejabat? Warga Garoga tidak sempat berdebat siapa yang salah. Mereka sibuk hidup. Ketika air tiba setinggi dada dan mulai menyeret apapun yang berdiri, mereka hanya sempat berlari, bukan berargumen. Evakuasi dilakukan seadanya, secepatnya, seingatnya. Karena ketika alam mengambil alih, memori pun ikut hanyut bersama perabot rumah. Kini sebuah sungai baru mengalir tepat di bekas badan jalan. Jalan raya jadi tebing, desa jadi sungai, dan kayu gelondongan masih tergeletak seperti bukti kejahatan yang semua orang pura-pura tidak tahu pelakunya. Ironis sekali, alam bekerja lebih cepat mengubah peta daripada pemerintah memperbarui dokumen tata ruang. Garoga tidak hilang karena bencana saja. Garoga hilang karena kita terlalu lama memandang hulu sebagai ruang eksploitasi, bukan ruang perlindungan. Hari ini, Garoga. Besok, mungkin desa lain yang juga berada di antara dua sungai. Dua kepentingan, dua janji pembangunan. Dan ketika sungai berikutnya memutuskan pindah rumah, semoga bukan di halaman kita sendiri. Karena alam selalu mengirim pesan. Pertanyaannya, apakah kita masih memilih pura-pura tidak mendengar?